Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alif Syawal. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan soal ujian akhir semester oleh dosen saya, Ibu Rizky, yaitu menganalisis salah satu destinasi wisata yang ada di domisili saya. Dan saya memilih destinasi wisatanya yaitu Masjid Kubah Mas. Sebelum penjelasannya lebih lanjut, alangkah baiknya diklik tombol like, subscribe, dan share. Ya, pertama-tama saya akan membahas sedikit tentang sejarah Masjid Kubah Mas atau biasa yang disebut dengan Masjid Dian Al-Mahri. Masjid ini berada di Jalan Raya Meruyung, Limo Depok. Masjid ini dibangun oleh almarhumah Haji Dian Juriyah Maimun Al-Rashid. Beliau adalah pengusaha yang berasal dari Banten yang membeli tanah di daerah Depok sejak tahun 1996. Pada tahun 2001, masjid ini mulai dibangun dan selesai pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2006 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dan pas juga saat masjid tersebut dibuka untuk umum. Masjid Kubah Mas adalah masjid termegah se-Asia Tenggara. Bahan materialnya terbuat dari marmer yang diimpor langsung dari Italia dan Turki, seperti lampu-lampunya. Dan juga lapisan emas di setiap kubahnya itu diimpor langsung dari luar negeri. Dan dikerjakan langsung oleh para ahlinya dari Italia dan Turki. Jadi Masjid Kubah Mas ini awal mulanya dibuat itu karena almarhumah Ibu Dian ini bernazar akan memberi anggaran 20 triliun untuk membuat masjid jika beliau mendapat kesembuhan. Dan ternyata beliau mendapatkan kesembuhan secara signifikan setelah dicek dari tim medis, dan beliau melakukan nazarnya. Dan ini perorangan membuat masjidnya hanya dari dana almarhumah Ibu Haji Dian ini, tanpa campur tangan orang lain. Mungkin segitu aja penjelasan sedikit tentang sejarah Masjid Kubah Mas. Ya, selanjutnya saya menganalisis Masjid Kubah Mas tersebut. Saya menganalisis dari data kepengurusan masjid atau bisa dibilang DKM, Dewan Keamanan Masjid. Dewan Keamanan Masjid atau DKM Kubah Mas bertugas untuk memakmurkan masjid dan mensiarkan Islam. Memakmurkan masjid sesungguhnya termasuk syiar Islam yang besar, karena dengan hal tersebut banyak yang dapat dilakukan, mulai dari berceramah, mengadakan suatu kajian, dan dapat sebagai daya tarik wisata religi bagi mata wisatawan. Saya mendapatkan data ini dari salah satu narasumber, yaitu Ustadz Haryono, yang beliau adalah yang sekaligus meresmikan Masjid Kubah Mas. Data kunjungan Masjid Kubah Mas sebelum pandemi mencapai 7.000 per hari, baik dari wisata Nusantara dan wisatawan, baik dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Setelah pandemi dan terjadinya PSBB pada tanggal 4 Juli 2020, Masjid Kubah Mas tidak ada yang namanya mengadakan sholat Jumat berjamaah dan tidak ada kunjungan wisata pun sedikit pun. Karena hal tersebut dilakukan agar mengurangi resiko penyebaran virus tersebut. Jadi data kunjungan Masjid Kubah Mas setelah pandemi berkurang secara signifikan. Yang tadinya 7.000 per hari sebelumnya ada pandemi, mungkin sekarang hanya jemaah yang hanya ingin beribadah di masjid tersebut. Ya, selanjutnya saya akan membahas karakteristik dari destinasi tersebut. Destinasi yang saya pilih yaitu Masjid Kubah Mas Depok. Karakteristiknya itu adalah wisata religi. Kenapa saya memilih destinasi Masjid Kubah Mas? Karena wisata religi di Depok untuk sampai saat ini hanya dua,
Sebelumnya dari tahun dibuatnya Masjid Kuba Mas 2006, hanya ada Masjid Kuba Mas adalah satu-satunya wisata religi yang ada di Depok dan termegah di Asia Tenggara. Setelah berjalannya waktu, pada tahun 2016 dibuatlah salah satu wisata religi lainnya selain Kuba Mas, yaitu Masjid Nurul Mustafa Center yang terletak di Cilodong. Jadi Masjid Nur Mustafa Center ini adalah wisata religi kedua yang ada di Depok. Dan sampai saat ini pembangunannya juga belum 100% selesai, karena menurut data di tahun 2019 sampai 2020 masih 90%. Tapi sudah bisa digunakan untuk beribadah, bahkan acara-acara zikir bareng atau kajian bareng secara kecil-kecilan. Ya, yang terakhir saya akan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kuba Mas untuk bertahan di masa pandemi seperti ini. Jadi strategi yang dipilih oleh pihak Masjid Kuba Mas Depok yaitu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu, dari DKM Masjid Kuba Mas memberitahu bahwasannya siapapun wisatawan yang datang diharapkan membawa peralatan sholat sendiri seperti sarung, mukena, bahkan sejadah. Serta analisis promosi yang digunakan oleh Masjid Kuba Mas yaitu mengadakan kajian atau pengajian bareng atau tablik akbar dengan kuota bahkan lewat daring, karena agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai promosi ini, selain mengadakan acara-acara tersebut, dari pihak DKM Masjid Kuba Mas juga dari mulut ke mulut, yaitu maksudnya dari mulut ke mulut yaitu mengajak atau mengundang para umat muslim yang ada di sekitar Masjid Kuba Mas untuk tetap beribadah ke masjid, tetapi mengikuti protokol kesehatan dari anjuran pemerintah. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis Masjid Kuba Mas Depok. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rizky Alifah Syawal. Peace.